8 malam sampai jam 6 sore, 6 pagi. Oh, PSBB-nya? Ya, kalau siang belum. Oh, siang belum ya? Masih Ya, ramai ya? Pak Maraliman, posisi di mana ini? Kan di Bangkinang di rumah, Pak Dokter. Di rumah. Dengan sudah bersama anak. Sudah banyak yang gabung belum nih? Banyak kayaknya, Pak Dokter. Kalau sudah banyak, apa kita mulai saja? Silakan, Prof, mulai. Pak Ono mana, Pak Ono? Ada Pak, lanjut aja Pak. Udah bisa dimulai? Silakan Pak. Di Pak Rinto masih apa nih? Hadir Pak. Mana Pak Rinto? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Sehat. Lagi di mana ini posisi? Di rumah Pak Rinto. Alhamdulillah. Enak lockdown ya, bisa di rumah jadi kan? Iya. Ini yang untungnya lockdown, bisa di rumah. Udah 1 bulan nih lockdownnya, Pak Udah 1 Rinto. bulan ya? Wah. 1 bulan. Di Jawa Barat udah 1 bulan karena berdekatan dengan DKI. Iya. Gimana perkembangan di Bangkinang, sudah mulai PSBB belum ya? Masih dalam perencanaan sepertinya Pak Dokter. Gimana Pak Andi? Pak Andi sehat nih? Alhamdulillah Pak. Sehat. Dulu Pak Andi. Ini gugus terdepan nih di Bangkinang ya. Iya Pak. Di Facebooknya aktif. Oke, kita mulai saja Pak. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Silakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan sulit, kita masih bisa bertatap muka di media internet ya. Alhamdulillah masih bisa komunikasi. Kedengaran, Pak Adi? Dengar Pak. Ya. Ini sudah mendung banget di Bandung nih. Kalau mati lampu udah selesai nih, nggak ada sinyal. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi mandat oleh Direktur Pasca melalui Ibu Ria untuk mengajar sumber daya manusia berbasis kompetensi. Sesungguhnya mata kuliah ini mestinya diajarkan di semester 1. Kemudian semester 2-nya baru berbicara tentang mata kuliah berikutnya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Tapi karena di Pasca ternyata SDM berbasis kompetensi diberikan pada semester 2, maka saya sampaikan untuk pertama kali tatap muka melalui Zoom meeting ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa pasca sarjana STIB atau STI Bangkinang, yaitu mata kuliah sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kemarin sudah sedikit banyak pada semester 1 kita membicarakan tentang sumber daya manusia, hanya dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Sekarang kita mencoba belajar tentang SDM, sumber daya manusia yang memiliki basis kompetensi tentunya sesuai dengan mata kuliahnya Human Resource Competition Base yang disampaikan oleh Direktur Pasca. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa di era global ini sulit sekali, apalagi di era kebebasan di AFTA ya, di mana setiap negara bebas untuk masuk ke negara lain tanpa batasan-batasan tertentu, khususnya di Asia dan Asia Tenggara. Jika sumber daya manusia yang kita miliki tidak memiliki kompetensi yang bagus, maka bukan tidak mustahil sumber daya
yang kita miliki, sumber daya manusia yang kita miliki, itu akan menjadi tertinggal. Dan paling tidak ke depan, SDM kita ini akan menjadi penonton. Karena apa? Yang akan masuk adalah SDM yang berkualitas, SDM yang berkompetensi dari negara lain masuk ke Indonesia, sementara kita tidak mampu dengan negara-negara lain yang sumber daya manusianya lebih hebat dan lebih bagus. Kita tahu bahwa sejarah tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu, khususnya ke Timur Tengah, ketika zamannya sudah waktu itu membludak, Indonesia hanya mampu mengirimkan SDM yang tidak kualitas, artinya hanya untuk asisten rumah. Sementara untuk SDM yang berkualitas diisi oleh negara-negara lain. Artinya apa? Bahwa SDM itu sangat penting bagi sebuah organisasi maupun negara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, itu ada dua pengertian. Yang pertama pada mata kuliah ini pengertian SDM dan pengertian kompetensi. Apa sesungguhnya sumber daya manusia? Apa itu kompetensi? Di mata kuliah yang lalu tentang mata pelajaran atau mata kuliah kompetensi dan sumber daya manusia. Kita akan coba mengingatkan kembali apa sih sesungguhnya sumber daya manusia dan kompetensi, atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. SDM atau sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi. Ini pemahamannya meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Artinya, SDM itu setiap individu atau kelompok yang tergabung dalam organisasi atau dalam perusahaan yang tentunya akan secara maksimal nanti dimanfaatkan oleh organisasi dan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, SDM itu harus memiliki kemampuan yang baik kalau organisasi itu ingin baik pula. SDM yang dimiliki oleh perusahaan itu harus hebat, harus memiliki kompetensi jika perusahaan itu ingin yang besar. Coba bayangkan oleh kita jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tidak berkualitas, tidak memiliki kompetensi. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti yang akan terjadi hal-hal yang merugikan organisasi atau perusahaan. Kemudian, apa sih pengertian kompetensi dulu? Sebagai dasar dari mata kuliah SDM berbasis kompetensi. Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 10. Ini di sana Pak Ahmad. Kelihatan nggak? Pak Andi? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah ini yang ngomong siapa nih? Ada ibu-ibu nih kelihatannya. Pak Roini, Pak. Hah? Bu Bahroini. Oh, Ibu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ada 3. Ada pengetahuan, ada skill, ada keterampilan, ada sikap. Jadi SDM yang berkompetensi itu adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan bagus. Kemudian harus didukung oleh skill. Kemudian juga memiliki sikap kerja yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jika ketiganya tidak masuk ke dalam unsur SDM, maka SDM itu tidak bisa dikatakan SDM yang berkompetensi.
Oleh karena itu, SDM yang berkompetensi adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap. Itu pemahaman tentang mata kuliah SDM berbasis kompetensi. Nah, tentunya pengetahuan, apa itu keterampilan, apa itu sikap, itu harus secara terus-menerus dikaji, harus terus-menerus ditingkatkan. Jika SDM di sebuah perusahaan atau organisasi ingin terus berkembang. Maka dari itu, pimpinan organisasi atau perusahaan harus betul-betul memperhatikan sumber daya manusia ini agar terus ditingkatkan kemampuannya, pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya. Sehingga membentuk kinerja yang luar biasa. Sampai di sini tentang mata kuliah SDM berbasis kompetensi, pengertian dua kata tersebut ada yang dipertanyakan tidak oleh teman-teman. Kalau ada yang bertanyakan, kita diskusi saja biasa. Saya nak ngajarnya diskusi ya, Pak Andi ya. Saya tanya Pak. Ya, Pak Andi. Apakah di apakah di Indonesia ini sekarang sebentar Pak, untuk kompetensi masyarakat kita rata-rata apa sudah terpenuhi Pak di semua lini tempat pekerjaan itu Pak? Pertanyaannya saya tulis dulu Pak. Nama-nama yang nanya saya rekap biar nanti jadi catatan saya. Untuk interaksi pembelajaran. Pertanyaan tadi Pak Andi, mohon diulang. Apakah kompetensi SDM yang dimiliki oleh para pekerja kita sekarang Pak di Indonesia ini apa sudah memenuhi standar Pak untuk di seluruh instansi pekerjaan? Ya. Itu pertanyaan Pak Andi cukup menarik. Ya, apakah semua pekerja yang ada di Indonesia sudah memiliki standar yang kompetensi yang sudah diterapkan atau yang sudah ditetapkan atau belum? Di antara teman-teman ada yang mau mencoba mendiskusikan ini? Silakan Pak Ahmad Rafai, kalau mau mencoba memberi penjelasan dari pertanyaan beliau. Saya Pak, tanyakan Pak Andi itu, apakah semua sumber daya manusia sudah berbasis kompetensi? Nah, menurut saya belum semua Pak yang memiliki kompetensi yang pas dengan pekerjaannya. Kadang-kadang kita lihat ada suatu instansi itu sebenarnya dia tidak itu, artinya jurusan dia bukan harus di situ, tapi dia karena ada sesuatu hal dia dapat bekerja di situ. Ya, belum semua lembaga-lembaga itu cocok dengan kompetensi daripada karyawan atau pegawainya. Menurut saya Pak. Pak Ahmad sudah sedikit banyak memberikan gambaran bahwa tidak semua tenaga kerja di Indonesia itu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pekerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tetapi mereka bekerja di satu bidang tertentu. Dan ini banyak sekali ya Pak Ahmad. Artinya banyak para guru yang tidak memiliki kompetensi yang diharapkan, tetapi dia tetap mengajar, tetap menjadi seorang pendidik. Nah, caranya bagaimana untuk di lembaga pendidikan itu banyak saya lihat banyaknya guru-guru itu yang kompetensi khususnya bukan dari kejuruan guru, tapi ada dari sains-sains murni. Jadi ini mungkin sudah keluar dari tujuan awalnya. Tujuan awal dia itu adalah ilmu murni, tapi karena tidak mungkin mendapat pekerjaan di tempat lain, dia coba mengajar di sekolah. Jadi ini mungkin yang membuat sumber daya manusia itu belum lagi punya kompetensi yang itu.
di negara kita ini. Nah, itu Betul. tambahannya, Pak. Betul. Artinya untuk menjawab pertanyaan Pak Andi tadi, bahwa tidak semua tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu memiliki kompetensi yang pas. Ada kalanya mereka bekerja karena tidak memiliki latar belakang kompetensi yang diharapkan. Contoh tadi Pak Ahmad sudah jelaskan tentang pendidik. Banyak pendidik yang tidak sesuai kompetensinya tetapi dipaksakan untuk mengajar. Nah, maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang seperti yang di slide di depan Bapak dan Ibu sekalian, aspek kompetensi di sini menurut Undang-Undang ini ada 3 aspeknya. Yang pertama pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap, attitude. Ketiga ranah ini tentunya akan mendukung SDM itu memiliki kompetensi yang bagus. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini ketika faktanya di lapangan seperti yang Pak Andi sampaikan, banyak pegawai kita, pekerja kita yang tidak memiliki kompetensi standar yang sudah ditetapkan. Skillnya harus kita tingkatkan, pengetahuannya harus kita berikan, kemudian sikap dalam bekerja juga harus kita ajarkan kepada mereka di berbagai organisasi maupun perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik juga ada dalam suatu organisasi, namanya organisasi di lingkungan dinas pendidikan kalau di daerah. Nah, ini yang harus disikapi oleh kita, bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM tersebut agar standar. Contoh pendidik. Pendidik itu standar kompetensinya sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu untuk TK, SD, SMP. Standar kompetensinya harus lulusan S1 kependidikan. Artinya harus sarjana pendidikan. Mestinya begitu. Namun kenyataannya seperti yang Pak Ahmad Rafai tadi sampaikan, bahwa standar mereka tidak sesuai. Karena banyak sarjana umum yang mengajar. Nah, caranya bagaimana agar SDM itu bisa berkompetensi? Ya tentunya pimpinan organisasi harus mampu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan sikap kerja. Pengetahuannya bagaimana? Mereka mau tidak mau harus diikut sertakan pendidikan profesi keguruan. Kalau dulu, zaman dulu mereka harus belajar akta 4. Bahkan pengetahuan dia sebagai seorang pendidik. Suara jelas di. Kemudian keterampilan seorang guru itu juga harus mampu membuat rencana pembelajaran. Mereka harus mampu juga melaksanakan proses pembelajaran, penilaian, dan ini juga harus dilakukan peningkatan juga sikap kerja dan sebagainya. Tentunya di organisasi atau di perusahaan-perusahaan yang lain atau di instansi yang lain tidak akan berbeda jauh dengan apa yang tadi Ahmad Rafai sampaikan. Saya kira seperti itu pemahaman tentang SDM berkompetensi. Ada lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Mana Pak Rito, Pak Ul? Silakan berkomentar dulu. Belum kita masuk ke mata kuliah materi yang lain. Ya? Halo? Dengan siapa nih? Halo. Sama siapa? Merdailis Dahlan, Pak. Merdailis Dahlan. Pak? Merdailis Dahlan. Oh, Mardailis ya? Merdailis Dahlan.
Ahlan. Ya Pak Mardelis, silakan. Ini Pak Dokter, Ya. kita perhatikan di negara kita ini sudah begitu banyak salah pasang nih Pak Dokter. Iya. Pasang. Misalnya di Kabupaten Kampar terlalu banyak sebenarnya kompetensi yang tidak memenuhi syarat. Ada beberapa dulu kalau bupati sebelumnya, ada yang guru jadi camat, ada yang sarjana agama jadi kabak keuangan, kabak umum ya, kabak umum ada juga kabak keuangan. Bahkan kalau menurut kami ada yang kira-kira yang tidak ada hubungan dengan teknik dan sebagainya, jadi kepala Bapeda. Itu baru dalam kabupaten. Jadi menurut kami untuk menutupi ketidakpasan teknik antara mur dan laut itu terlalu banyak kos sebetulnya Pak Dokter, terlalu banyak biaya untuk mengasah, untuk melatih. Bahkan kalau di bidang kearifan tadi, misalnya guru kan banyak nih yang SAG bukan yang FPDI-nya ya, SAG bahkan dari teknik. Kita harus belajar di angka 4, ambil ini kompetensi ini, tentu ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar nih Pak Dokter. Iya, awal waktu dulu sampai dari Pak Mardelis. Ya. Nah, lanjut. Tentu ketimpangan ketidakcocokan antar skill, antar kemampuan tadi dengan job description atau job dengan job kerja ini kan membutuhkan waktu rentang waktu dan biaya yang besar ini Pak. Dan tentunya bisa mengakibatkan kerugian dari satu instansi atau sebuah perusahaan. Kerugian sebetulnya Pak. Jadi bagaimana sebetulnya cara trik yang cepat mengatasi ini sehingga biaya-biaya dan waktu-waktu yang untuk mengasah mereka ini, mengasah atau mengasah lagi skill mereka untuk menggunakan biaya yang kos yang besar tadi Pak Dokter. Karena kalau di negara kita ini saya perhatikan sudah terlalu banyak ini yang kurang pas ini. Bagaimana meminimalisir itu Pak Dokter? Terima kasih. Ya. Oke. Pertanyaannya luar biasa bagus nih dari Pak Mardelis, bahwa kondisi SDM yang tidak berkompetensi yang bekerja di sebuah instansi, perusahaan atau organisasi bisa berdampak pada kos yang tinggi. Betul. Menurut beliau, bagaimana meminimalisir kondisi seperti ini agar tidak terjadi pemborosan dalam hal peningkatan SDM berbasis kompetensi. Yang lain, Assalamualaikum Pak Dokter. Ingin mencoba? Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Assalamualaikum Pak Dokter. Ya? Ya, Pak Nurzali Pak Dokter. Pak siapa? Pak Nurzali Pak. Pak Nurzali. Ya, Pak Dokter. Ya, silakan saya catat dulu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Menyikapi apa yang disampaikan oleh rekan kita Abdialis tadi, Pak Dokter. Kalau masalah ketenagaan kerja kita, Pak, yang paling utama nih segi pendidikan, Pak. Pendidikannya siapapun nanti yang bekerja, Pak, di perusahaan apa lamanya, kalau istilahnya gurunya atau yang tim pengajarnya, Pak, enggak lebih ilmu dari yang di bawah, saya rasa enggak akan selesainya masalah ini, Pak Dokter. Begini Pak, ilmunya yang mengajar enggak ada ilmunya, Pak. Sebenarnya begitu sumber dayanya, Pak, manusianya itu.
Nah, karena kita lihat negara kita tidak perlu kita apakan permasalahan ini karena memang tidak memiliki ilmu tentang itu, Pak. Pun yang memberi ilmunya juga mungkin daripada itu ilmunya tidak pas, Pak. Betul. Halo, Pak Dokter? Iya, lanjut Pak. Nah, Lanjut. jadi yang menerima ilmu di perusahaan itu, Pak, memang yang memberi ilmu pun belum mempelajari benar, Pak, di sisi ilmunya bidang itu, Pak, terutama tentang ketenaga kerjaan ini. Yang kedua, mengapa sampai begini, Pak? Ini aturan-aturan hukum kita lemah, Pak Dokter. Aturan hukum kita sangat lemah itu, Pak, dimanapun perusahaan dan sebagainya, keluarga. Inilah salah satu yang membawa, Pak, mengapa sampai ini disampaikan oleh rekan kami tadi, Pak. Kalau saya berpendapat ini tentang ilmu, Pak. Sumber ilmu itu memang tidak dimiliki, Pak. Jadi kesanaan di perusahaan itu jelas tidak akan bisa tercapai yang tujuan perusahaan itu, Pak. Pak Rozali, yang lain ingin menambahkan diskusi? Ya, makasih Pak Dokter. Ya. Siapa yang mencoba mau menambahkan tentang si tadi pertanyaan dari Pak Mardelis? Yus Effendi, Pak. Siapa? Yus Effendi, Pak. Effendi ya. Oke, silakan Pak Effendi. Apa menurut Bapak? Jadi kalau menurut saya, Pak, permasalahan baik yang disampaikan oleh Bapak Rafai atau Pak Mardelis Dahlan dan juga Pak Nurzali tadi. Jadi kalau menurut saya, ini pemerintah sudah menghadirkan regulasi-regulasi, baik itu mengenai pendidikan atau mengenai organisasi yang ada di pemerintahan di uangnya apa? Yus. Maka kalau menurut saya, perlu ada komitmen atau etikat yang baik dari baik itu pimpinan perusahaan atau organisasi untuk menerapkan secara baik regulasi-regulasi yang sudah dituruni oleh pemerintah. Karena sekarang saya rasa sudah cukup lengkap, Pak, baik di pemerintahan, terutama seperti saya misalnya di desa, Pak, saya pendamping desa, regulasi-regulasi yang diturunkan oleh kementerian dan juga bupati misalnya kan itu sudah mengarahkan kepada bagaimana membangun SDM yang baik di desa ataupun di organisasi pemerintahan yang lain. Namun memang butuh etikat yang baik atau misalnya keinginan yang baik dan seorang pimpinan organisasi untuk menerapkan betul-betul regulasi yang sudah diturunkan itu, Pak. Saya rasa ketika regulasi-regulasi itu sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah 3 komponen yang Bapak sampaikan tadi, pengetahuan, dan skill, dan juga sikap mereka, baik anggota organisasi ataupun pimpinan organisasi itu, saya rasa sudah cukup regulasi yang ataupun yang kita terapkan dalam pelaksanaan seleksi atau dalam melaksanakan suatu kegiatan. Insya Allah saya yakin kalau regulasi itu betul diterapkan, maka 3 komponen tadi akan bisa kita optimalkan, Pak. Karena sekarang masalahnya adalah tidak ada, Pak, minimnya keinginan atau etikat baik dari perusahaan itu untuk diturunkan oleh pemerintah itu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ya, Pak Effendi, dari 3 orang nih, Pak Nurzali maupun dari Pak Mardelis Dahlan, Pak Nurzali dan Pak Effendi cukup menarik. Ini awal dari mata kuliah ini sebetulnya sudah mengarah pada satu problem. Bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan sebuah penelitian di sumber daya manusia. Kelak nanti ketika Bapak akan menyelesaikan studi di pasca sarjana,